Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai anestesi. Apakah anestesi itu? Anestesi adalah suatu tindakan medis untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan melakukan prosedur lainnya. Anestesi terbagi menjadi dua, yang pertama anestesi umum dan yang kedua anestesi lokal. Terlebih dahulu kita bahas anestesi umum. Anestesi umum adalah suatu tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral, disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali. Sedangkan komponen anestesi terbagi menjadi tiga. Yang pertama hipotonik, anestesi inhalasi atau parenteral. Yang kedua analgesik, fentanyl dan vetidin. Yang ketiga yaitu relaksan otot, sukrinilkolin dan pancuronium. Cara pemberian anestesi umum terbagi menjadi dua cara, yaitu parenteral, intramuskular atau intravena, dengan contohnya tiofental, propofol, kentamin, dan etomidate. Yang kedua yaitu anestesi inhalasi, contohnya influran, isofluran, sevofluran, halutan. Selanjutnya kita bahas mengenai contoh senyawa anestesika umum intravena tiofental. Strukturnya bisa dilihat sendiri. Lanjut kita mengenai mekanismenya. Mekanismenya yaitu menekan sistem aktivasi retikuler jaringan polisinaptik kompleks dan pusat regulasi berada di batang otak untuk mengontrol beberapa fungsi vital termasuk kesadaran. Interaksinya yaitu tiofental juga dapat berinteraksi dengan tembakau dan alkohol sehingga menimbulkan efek samping. Efek samping yaitu mual muntah, hilang nafsu makan, menurunnya berat badan, dan sesak napas. Contoh sediaan yang beredaran di pasaran yaitu tiopental sodium. Lanjut dengan contoh lainnya, senyawa anestesika umum intravena kentamin. Struktur bisa dilihat sendiri. Mekanismenya yaitu obat ini bekerja dengan mengganggu sinyal di otak yang berperan pada respon tubuh terhadap kesadaran dan rasa sakit. Interaksi obatnya yaitu dapat meningkatkan resiko kejang ketika digunakan bersamaan dengan teofilin. Terus bisa juga dengan meningkatkan resiko hipertensi ketika digunakan dengan hormon tiroid seperti levothyroxine. Dan bisa memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan fenobarbital. Efek sampingnya yaitu dapat terganggunya penglihatan, terjadinya kejang, terjadinya mimpi yang terasa nyata, dan dapat terjadi gangguan pada jantung. Contoh obat yang beredaran di pasaran yaitu ketalar. Selanjutnya contoh senyawa anestesika umum inhalasi isofluren. Strukturnya bisa dilihat sendiri. Kita lanjut ke mekanismenya. Mekanismenya yaitu membuat otot-otot lebih rileks sekaligus mengurangi sensitivitas tubuh terhadap nyeri. Interaksi obatnya dapat meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung yang cepat dan hipertensi ketika digunakan bersamaan dengan obat dobutamin, dopamin, efedrin, pseudoephedrine, dan epinephrine. Dan juga bisa menurunkan tekanan darah ketika digunakan bersamaan dengan obat captopril. Efek sampingnya yaitu dapat menimbulkan mual muntah, menggigil, gangguan napas, dan juga gangguan jantung. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu Airane. Selanjutnya kita membahas mengenai anestetika lokal. Anestesika lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Contohnya itu operasi pembuangan tai lalat, bisa juga operasi gigi. Golongannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu senyawa ester, kokain, prokain, tetrakain, benzokain. Selanjutnya senyawa amida, lidokain, mefivakain, prilokain. Contoh senyawa anestetika lokal, ester prokain. Mekanismenya untuk mencegah transmisi impuls saraf atau blokade konduksi dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Reaksinya terbagi menjadi dua.
dapat menurunkan kerja obat lain atau dapat meningkatkan konsentrasi obat. Efek sampingnya yaitu bengkak pada wajah, gatal pada kulit, sesak napas, dan jantung berdebar. Contoh senyawa anestesika lokal ester lidokain. Mekanismenya menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Interaksi obat dapat meningkatkan kadar lidokain dalam darah jika dikonsumsi dengan simetidin dan propranolol, dan dapat meningkatkan resiko gangguan jantung jika dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker atau bisoprolol. Efek sampingnya yaitu dapat terjadi kejang dan gangguan irama jantung. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi kedua, yaitu antidepresan. Antidepresan adalah golongan obat untuk mengobati depresi. Selain depresi, antidepresan juga digunakan untuk mengobati gangguan cemas, fobia, dan bulimia. Golongan antidepresan. Yang pertama yaitu selektif serotonin reuptake inhibitor, fluoxetine, fluvoxamine, dan escitalopram. Yang kedua yaitu serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor, yaitu venlafaxine dan duloxetine. Yang ketiga atipikal, yaitu bupropion, mirtazapine, nefazolon. Yang keempat yaitu monoamin oksidasi inhibitor, selegin dan phenelzine. Yang kelima yaitu noradrenaline and specific serotonic antidepresan, yaitu mirtazapine. Yang pertama selektif serotonin reuptake inhibitor. Mekanismenya yaitu meningkatkan aktivitas zat alami serotonin dalam otak. Serotonin sendiri merupakan zat dipercaya dalam menimbulkan perasaan nyaman dan senang. Interaksinya yaitu sindrom serotonin yang berakibat fatal jika dikonsumsi dengan obat serotonin lainnya seperti sumatriptan, fenanyl, dan tramadol. Dapat meningkatkan resiko pendarahan jika dikonsumsi dengan aspirin, obat antiinflamasi non-steroid. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, mual, dan insomnia. Yang kedua yaitu serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. Mekanismenya menghambat penguraian norepinephrine sekaligus serotonin. Interaksi obatnya dapat meningkatkan kadar obat dalam darah jika dikonsumsi dengan metilphenidin, simetidin, antipsikotik, dan antagonis kalsium, dan dapat meningkatkan resiko aritmia jika dikonsumsi dengan obat antiaritmia. Ketiga atipikal. Mekanismenya yaitu bekerja menyerupai analog serotonin. Sedangkan interaksinya dapat meningkatkan resiko terjadinya efek samping yang fatal jika digunakan dengan obat penghambat monoamin oksidasi. Yang keempat yaitu monoamin oksidasi inhibitor. Mekanismenya menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin, termasuk serotonin. Interaksi obatnya yaitu levodopa, meperidin, bupropion, buspirone. Efek sampingnya yaitu merasa pusing, jatuh pingsan, tersinggung, pemikiran atau kelakuan tidak normal, bengkak atau kenaikan berat badan berlebih, nyeri dada, detak jantung terlalu cepat atau lambat. Selanjutnya kita ke materi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh, diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di sumsum tulang belakang, hipotalamus, dan juga batang otak. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem saraf simpatik, yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatik. Yang pertama sistem saraf simpatik. Saraf tersebut disebut juga dengan saraf thoracolumbar karena saraf preganglion keluar yang berasal dari tulang belakang toraks dari ke-1 sampai ke-12. Pada sistem saraf simpatik memiliki 25 pasang ganglion atau yang merupakan simpul di sumsum tulang belakang.
Yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatik. Sistem ini disebut sebagai sistem saraf kranosakral dikarenakan saraf preganglion keluar dari otak dan sakral. Saraf parasimpatik ini terdiri dari jaring-jaring yang memiliki keterhubungan dengan ganglion yang telah tersebar ke seluruh tubuh. Fungsi dari saraf parasimpatik dan simpatik. Yang pertama, fungsi dari saraf parasimpatik yaitu memacu produksi salvia, melambatkan denyut jantung, menyempitkan bronkus, memacu kerja lambung dan sekresi, menstimulasi pengeluaran empedu dan kontraksi kandung kemih. Yang kedua yaitu sistem saraf simpatik, memperbesar pupil, menghambat pengeluaran salvia, meningkatkan kerja jantung, memperbesar bronkus, menghambat kerja jantung dan pankreas, merangsang pelepasan glukosa oleh hati, sekresi adrenalin dan non-adrenalin, menghambat kontraksi kandung kemih. Berikutnya penggolongan obat sistem saraf otonom. Yang pertama simpatomimetik, yang kedua simpatolitik, yang ketiga parasimpatomimetik, yang keempat parasimpatolitik. Selanjutnya kita bahas mekanismenya. Yang pertama, simpatomimetik. Mekanisme obat simpatomimetik dapat bertindak langsung, interaksi langsung antara obat dan reseptor, seperti agonis alpha adrenergik, agonis beta adrenergik, dan agonis dopaminergik atau kerja tidak langsung. Interaksi bukan antar obat dan reseptor, seperti MAOI, inhibitor COMT, pelepasan stimulan, dan reuptake inhibitor yang meningkatkan kadar katekolamin endogen. Yang kedua simpatolitik, menurunkan rangsang simpatetik dari otak, mengeblok reseptor adrenergik, menurunkan pengeluaran NE. Yang ketiga parasimpatomimetik, kerja menyerupai neurotransmitter asitokolin sehingga dapat meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi. Yang keempat yaitu parasimpatolitik, menghambat efek asetikolin. Penggolongan simpatomimetik, inhibitor monoamin oksidase, tranilsipromin, pragilin, inhibitor COMT, entasafon, agonis tidak langsung, efedrin, amfetamin, tiramin, dan kokain. Agonis langsung, agonis alpha 1 atau alpha 2, norepinefrin dan epinefrin, alpha 2, klonidin dan alpha metil norepinefrin, alpha 1, phenylephrine dan mectosamin. Agonis beta 1 atau beta 2, efedrin dan sofrenalin, beta 2 salbutamol, beta 1 norepinefrin dan dobutamin. Tremor, agonis beta 2, mulut kering dan sedasi, agonis alpha 2, hipertensi dan aritmia, agonis alpha 1. Aksi misalnya amfetamin dapat meningkatkan resiko meningkatnya tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta, meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik. Dua, obat yang menurunkan saraf simpatolitik terbagi menurunkan jumlah efedrin pada tempat penyimpanannya atau neuron, reserpin, guanidin, betanidin, antagonis adenoreseptor atau reseptor adrenalin. Alpha blocker, alpha 1 atau alpha 2, phenoxybezamin, ventolamin, alpha 1, frazosin, beta blocker, beta 1 dan beta 2, propanolol, nadolol, trimolol, pindolol, dan servedilol, beta 2, atenolol, acebutolol, dan metoprolol. Interaksi misalnya propanolol
Beresiko menimbulkan depresi jika dikonsumsi secara berkelanjutan dengan obat reserpin, menurunkan efek antihipertensi. Efek sampingnya hipotensi postural dan sinkop. Alpha-1 antagonis bradikardia dan dapat memperburuk kondisi gagal jantung dan infark miokardium. Peningkatan resistensi saluran napas beta antagonis. Yang ketiga, parasimpatomimetik. Parasimpatomimetik langsung bekerja menyerupai asetilkolin sehingga mampu meningkatkan aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf parasimpatis. Contohnya karbakol, pilokarpin untuk indikasi glaukoma. Parasimpatomimetik tidak langsung bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolin esterase sehingga meningkatkan jumlah asetilkolin yang berakibat meningkatnya aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf simpatis. Contohnya neostigmin, visostigmin untuk mengembalikan kontraksi otot pasca operasi. Rivastigmin, donepezil untuk mempertahankan fungsi kognitif pasien Alzheimer. Interaksi obat, misalnya pilokarpin, menurunkan efek obat antikolinergik seperti trihexyphenidyl. Meningkatkan efek pilokarpin jika digunakan dengan fenotiazin, antihistamin, dan antidepresan trisiklik. Efek sampingnya diaforesis, diare, kram perut, sulit mengakomodasi mata, dan hipotensi. 4. Parasimpolitik menghambat sekresi bronkus. Atropin digunakan untuk premedikasi anestesi infark miokardia akut. Menghambat sekresi asam lambung. Piranzepin digunakan untuk tukak lambung. Bronkadilatasi. Ipratropium bromida untuk bronkitis kronis. Spasmolitik N-butil skopalamin untuk kolik biliar dan renal. Interaksi, misalnya atropin, beresiko menimbulkan efek samping obat atropin jika digunakan dengan quinidin, antidepresan, dan antihistamin. Beresiko menimbulkan efek samping obat digoxin. Efek sampingnya serostomia, konstipasi, pandangan kabur, obstruksi saluran cerna.